terjadi. Shalom. Haleluya. All people say, I know, I know, I know, I. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sehat, kuat, makmur, majemur, haleluya, diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami tabiskan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa ini hanya di dalam satu nama Yesus yang berkuasa. Mari yang percaya kita katakan amin.
hari ini, melalui pujian ini, saya percaya ini mewakili hati kita, di mana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Setiap musim kehidupan kita, Dia selalu setia, bahkan lebih setia.
hebat hidupku. Mari semua bangkit berdiri. Selalu baik Engkau bagiku. Amin Tuhan. Yes. Amin. Setiamu tak berubah di hidupku. Selalu baik Engkau lagi, Engkau luar biasa. Setiamu tak berubah di hidupku. Selalu baik Engkau bagi. Amin Tuhan. Tetap setia. Murah Yes Tuhan. Amin. Amin. Yes. Lagi. Amin. Amin. Luar biasa. Amin. Selalu baik Engkau bagi, bukan coba nyanyikan doamu yang hebat hidupku. Selalu baik, lagi sekali lagi katakan, Engkau luar biasa. Setiamu tak berubah hidupku. Selalu baik Engkau bagi, bukan tetap nyanyikan murahanmu yang hebat hidupku. Selalu baik, sekali lagi, Engkau luar biasa. Setiamu tak berubah hidupku. Selalu baik Engkau bagi, bukan tetap nyanyikan murahanmu yang hebat hidupku. Selalu baik Engkau bagiku. Selalu baik Engkau bagiku. Selalu baik Engkau bagiku. Amin. Amin. Yes. Amin. Amin. Amin Tuhan.
Yes.
13 hari atau 14 hari ke depan kami akan meninggalkan tahun 2023. Semua karena Tuhan baik. Bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan baik. Siapa kami ini sehingga Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Bahkan kami dapat beriman semuanya juga karena pemberian Tuhan. Bukan karena kami layak untuk mendapatkan iman itu, tapi iman itu Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah orang-orang paling beruntung di bumi ini, karena kami tahu hidup kami hari ini sudah di dalam tangan Tuhan. Berarti keselamatan sudah kami terima, dan surga juga sudah kami terima. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Silakan duduk. Amin. Shalom. Tetap semangat, amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Itu semua karena kemurahan Tuhan, dan kita percaya tahun 2024 tetap kita sehat, kuat, makmur, sehingga kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita setiap tahun itu terus progres. Katakan amin. Perhatikan sisa tahun 2023 ini. Mungkin kita melihat, ya, mungkin kita menyaksikan banyak sebuah peristiwa yang menurut pandangan kita, yang menurut logika kita, yang menurut manusia lain di sekitar sana mungkin tidak baik. Ya, sebelum Natal kemarin kita tahu bahwa iblis itu suka menyerang. Ya, iblis itu juga suka membinasakan. Iblis itu juga suka menghancurkan, sampai orang-orang percaya itu dapat ditelannya. Maka perhatikan, sebelum Natal kemarin saya dengan ibu itu mengalami banyak peristiwa seolah-olah itu tidak baik. Ya, yang pertama kita bisa melihat jemaat-jemaat Tuhan yang kita kasihi, banyak dari bapak-bapak yang tidak ikut ibadah Natal kita. Ya, sepertinya itu peristiwa tidak baik. Ada yang kasih tugas, ada yang harus mengikuti Natal karena harus nurut kepada pimpinannya dan lain-lain. Sepertinya tidak baik. Bahkan para pelayan kita di atas mimbar ini ada juga mendapatkan bonus, yaitu mendapat generasi, yaitu Bang Ferdinand. Tapi dampaknya akhirnya pemain musik, pemain bass juga harus diganti dengan cepat. Seolah-olah serangan ini tidak habis-habis. Sepertinya saya dengan ibu saat itu mau patah hati. Kenapa pada saat mau Natal semuanya ini tiba-tiba ada gitu. Dan yang paling berat bagi kami saat itu, anak kami Abel pulang dalam satu perumahan, dia mengalami musibah. Dia tabrak tiang listrik, sampai pondasi tiang listrik yang tinggi itu sampai terangkat, sehingga mobil sedan itu peot semua di depan. Baik AC-nya peot, baik juga radiatornya peot, bahkan juga kaca mobil retak. Ibu sampai gak bisa tidur karena anak kami belum sampai di rumah. Nah, saya setelah mengetahui anak kami selamat, ya, mengetahui anak kami selamat dan dia tidak apa-apa, secara fisik mungkin stang mobil itu kena lehernya. Nah, sehingga dia sedikit ada kesakitan.
Tapi waktu sampai di rumah, puji Tuhannya besoknya dia libur karena dia masih masa UAS. Dan Tuhan kasih istirahat sehingga besoknya baru bisa dia ujian. Nah, kita bisa melihat semua peristiwa ini seolah-olah tidak baik. Perhatikan, seolah-olah tidak baik. Maka dengan semua peristiwa itu tadi, kita harus melihat itu dengan mata, ya. Kita harus memandang dengan mata bagaimana Bapa di surga selalu melihat anaknya baik. Katakan amin. Katakan amin. Jangan kita melihat mata kita sendiri. Jangan kita memandang dengan mata kita sendiri. Kalau kita memandang dengan mata kita sendiri, itu yang membuat kita akhirnya justru iblis itu terus menyerang kita. Tapi perhatikan, kita memang punya mata jasmani. Tapi perhatikan bahwa mata Bapa di surga itu jauh melebihi daripada cara pandang kita. Maka pada saat peristiwa-peristiwa seperti itu seolah-olah tidak baik yang kita terima, langsung kita pakai dengan kacamata surga, kacamata Bapa, karena Bapa itu akan selalu membuat anaknya terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga Abel tetap masih bisa melayani Universitas Brawijaya waktu Natal. Perhatikan lagi bahwa hari yang sama juga banyak Natal di tempat. Nah, satu sisi ada satu peristiwa Natal, datang jemaat membludak, sehingga saya dengan ibu pun mau mengantisipasi karena khusus masalah makanan. Karena di dalam setiap pertemuan apapun itu termasuk Natal, kalau sampai makanan itu habis tidak terbagi, itu justru bahan omongan. Itu tidak bisa dipungkiri. Sama seperti Yesus waktu membuat 5 roti 2 ikan, begitu banyak orang datang. Ya, sampai kemarin di Bandung juga jemaat tidak nyangka membludak datang, sehingga makanan yang disediakan itu juga tidak memenuhi. Tapi karena gereja kita di sana di mall, semua jualan yang di mall itu makanan dipesan, sampai mall itu makanan yang menjual makanan itu mereka tutup segera karena sudah habis dipesan. Nah, perhatikan, seolah-olah tidak baik. Tapi setelah kita melihat itu dengan kacamata rohani, kacamata Bapa di sorga, Tuhan pun menyelesaikan semua yang tidak baik tadi menjadi baik. Katakan amin. Sehingga di gereja kita waktu Natal ini pun tidak ada yang kekurangan makanan, berkelimpahan. Bahkan banyak mengambil 1, 2, 3, 4 kotak. Bahkan saya lihat di daerah sana dibawa satu plastik kresek besar. Maka mereka akan menceritakan yang baik, bukan yang tidak baik. Katakan amin. Maka lihat, dengan mata Bapa selalu kita melihat bagaimana tadi Bapa itu memiliki sesuatu yang baik. Perhatikan, ada juga mata yang tidak suka, yaitu mata setan. Ya, setan itu akan merespon dengan cara yang tidak baik. Mata Bapa itu selalu merespon yang baik, tapi mata setan itu selalu merespon yang tidak baik. Perhatikan, ketika Herodes mengambil keputusan semua anak di bawah usia 3 tahun harus dibunuh habis, tidak boleh ada sisa di seluruh Bethlehem. Ini seperti suasana pemberitaan, bahkan juga informasi yang tidak baik. Itulah setan, kerjanya selalu memberikan respon dengan cara yang tidak baik. Maka
bahwa bencana akan terjadi. Padahal, perhatikan, padahal itu respons setan untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Justru waktu terjadi pengumuman bahwa semua anak di bawah usia 3 tahun harus dibunuh, itulah respons setan yang tidak baik supaya semua orang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tapi justru melalui peristiwa itu lahir Sang Juru Selamat. Amin. Maka beberapa lagi, perhatikan, kita akan tutup tahun 2013 ini tahun amin. 2003 tahun amin. Dan tahun 2024 kita akan memasuki yang disebut tahun Shalom. 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 Bahkan setiap pagi saya sapa dengan kata Shalom, dan saya tutup dengan kata amin. Shalom itu artinya engkau lagi memuliakan Tuhan. Amin itu artinya biarlah semua kehendak Tuhan terjadi padamu. Maka jangan malas dengan ngomong Shalom, jangan juga malas dengan mengatakan amin. Tapi kalau ada sesuatu informasi yang tidak baik, jangan ngomong amin. Gitu. Perhatikan, mungkin banyak kegagalan yang kita alami di tahun 2023. Banyak harapan dan banyak mimpi yang belum terwujud. Maka hari ini saya sampaikan lagi. Hari ini saya sampaikan lagi bagaimana supaya mimpi-mimpi tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita tutup, itu yang belum terjadi nanti akan terjadi di tahun berikutnya. Katakan amin. Maka perhatikan, kita kembali lagi supaya semua janji Tuhan itu terjadi padamu, sekalipun belum terjadi tahun 2023, nanti akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Maka kita harus kembali lagi back to Bible, yaitu apa? Makan dan kunyah roti hidup. Siapa roti hidup? Yesus. Siapa air hidup? Yesus. Katakan amin. Karena dengan makan dan minum itu satu paket yang menyempurnakan di dalam hidup kita. Maka kita semua harus kembali ke Bible, kembali merenungkan firman. Perhatikan, kembali merenungkan firman. Saya tidak mengatakan pada hari ini mari kita membaca firman, mari kita membaca Alkitab, tetapi saya katakan mari kita kembali merenungkan firman, merenungkan Alkitab. Mengapa? Sebab waktu kita membaca Alkitab itu belum tentu merenungkan, ya. Tetapi setiap kita merenungkan firman, itu pasti membaca firman. Perhatikan, zaman saya dulu waktu SD, kalau guru pada saat itu tidak masuk karena mungkin ada rapat, mungkin karena ada sesuatu, maka murid-murid itu disuruh membaca buku. Bahkan kami bisa ditinggal setengah jam sampai 1 jam, dan disuruh membaca halaman 1 misalnya sampai halaman 10. Jadi untuk membaca itu cepat, gak usah butuh setengah jam. Tapi perhatikan, kenapa kita langsung senang? Karena tidak suka diajar, membaca suka. Diajar gak suka. Apalagi gurunya itu suka buat bete, paling gak suka. Ya, kalau gurunya itu masih suka bercanda, oh senang. Tapi kalau sudah disuruh membaca, gurunya suka buat bete, malas. Tapi perhatikan, waktu kita membaca itu mudah. Karena waktu kita membaca, perhatikan,
Yang main itu mata, yang main itu pendengaran, yang main itu hati, yang main itu pikiran, yang main itu emosional. Maka sering sekali waktu guru itu datang kembali ngajar, maka kita tidak pernah tahu siapa nanti yang ditunjuk untuk menerangkan, ambil kesimpulan halaman 1 sampai 10. Nah, maka orang tadi yang membacanya dengan sungguh-sungguh, dia pasti ingat. Tapi orang yang membacanya sembarang saja, zret, waktu gurunya nanti bertanya, "Hai Luis," misalnya begitu ya, "apa kesimpulan halaman pertama sampai 10?" Kebanyakan mereka, teman-teman, diam saja. Disuruh baca, tapi mereka menceritakan bagaimana akhir film India. Ya, karena saat itu kalau nonton film India itu yang sangat istimewa. Karena belum ada TV seperti sekarang. Dan film India itu sering sekali siarannya dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Dari Indonesia paling sering sekali nontonnya kuntilanak. Nah, waktu membaca, justru teman-teman itu bagaimana tadi akhir jawabannya Amitabh Bachchan, begitu. Jadi waktu disuruh menyimpulkan halaman 1-10 tidak paham. Tetapi merenungkan, perhatikan, merenungkan itu perlu fokus, merenungkan itu perlu pikiran, merenungkan itu perlu perasaan, merenungkan itu perlu emosional. Tetapi merenungkan itu pasti juga pakai roh. Membaca itu gak pernah pakai roh. Tapi merenungkan firman itu pasti dan harus aktif itu roh. Karena dengan roh pula engkau bisa connect dengan rohnya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Maka merenungkan firman itu tidak boleh seperti anak SD tadi. Yang penting singkat hadis, diceritakan kembali tak paham. Karena apa? Dia tidak merenungkan. Maka membaca firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu lagi. Perhatikan, membaca dan merenungkan firman itu butuh roh. Katakan amin. Katakan amin. Kalau tidak butuh roh, kalau kita merenungkan firman tidak pakai roh, intelektual yang baik. Maka intelektual itu tidak akan pernah puas untuk mengetahui apa arti firman itu. Nah, pada saat dia tidak bisa memahami apa kata firman itu, itulah akhirnya membuat dia juga jadi malas merenungkan firman. Padahal merenungkan firman itu butuh roh. Katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Maka dengan kemudahan sekarang, kita tidak perlu lagi membawa Alkitab yang tebal-tebal. Ya, kita sudah punya HP, di-download semua, bahkan dengan berbagai versi, silakan download. Artinya teknologi mempermudah kita, tapi jangan sampai kita malas merenungkan firman. Amin. Setiap firman yang saya bagi tiap pagi itu perlu direnungkan, perlu direnungkan. Karena itulah nanti membuat engkau tetap terikat dengan janji Tuhan yang belum terjadi tahun 2023 bisa terjadi tahun 2024. Dan ikatan itu adalah ikatan merenungkan. Ya, ikatan merenungkan artinya ikatan ada roh di situ. Kalau ada roh di situ, berarti engkau selalu connect dengan rohnya Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca Amsal. Yuk, Amsal 4. Bahan 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. 21. Ya, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Perhatikan apa yang kau perhatikan, apa yang kau dengar, apa yang kau ucapkan, bahkan apa yang tersimpan di seluruh tubuhmu itu. Katakan firman. Ending daripada semua itu, tempat mendaratnya itu adalah di lubuk hatimu. Karena apa?
beres. Kalau hatimu beres, pikiranmu juga pasti beres. Kalau apa yang kau katakan hari ini baik, itu juga berasal dari hatimu. Kalau kau mengatakan sesuatu yang tidak baik dan alasannya salah ucap, justru itu juga di dalam hatimu. Maka semakin banyak kau simpan firman itu di lubuk hatimu, maka semakin berpulang besar kau mau memperkatakan yang tidak baik. Amin. Maka firman itu harus sampai ke lubuk hati. Gak bisa hanya di dalam intelektual. Tidak bisa hanya sebatas perasaan. Tidak bisa hanya sebatas emosional. Tidak bisa hanya sebatas keadaan. Tapi harus sampai di lubuk hati. Karena waktu firman itu dikuasai, dipenuhi dengan di dalam lubuk hati, maka yang keluar juga firman, yang kita pikirkan juga firman, maka melihat semua keadaan itu juga dengan kacamata firman. Katakan amin. Ayat 22. Yo. 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikan, kehidupan, ya, semua kehidupanmu supaya kau mendapatkannya. Semua masalah hidupmu, termasuk juga masalah sakit penyakitmu, itu hanya bisa dijawab dengan firman Allah. Amin. Saya ingat kembali lagi, ya, hidupmu dan hidup saya dikatakan hidup kalau engkau sudah di dalam Yesus. Maka kita tak perlu pusing kalau mati itu dikubur di mana. Tak perlu pusing. Kalaupun nanti suatu saat gereja kita punya tanah kuburan, tidak ada jaminan di tanah kuburan bahwa engkau masuk surga. Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan satu sisi yang lain, banyak orang mendengarkan kabar yang tidak baik, yang selalu dipikirkan kalau mati nanti dikubur di mana. Padahal orang yang sudah mati itu dia tidak pernah bisa lagi memikirkan dirinya. Siapa yang memikirkan yang mati itu yang masih hidup? Tapi sekarang pengajaran, tapi sekarang banyak orang dituntut supaya apa? Kalau mati nanti harus ada tanah kuburan yang jelas. Tidak ada cerita firman Tuhan di tanah manapun kau dikubur itu jaminan masuk surga. Termasuk tanah yang disediakan misalnya oleh pemerintah, baik oleh gereja tertentu, tidak ada jaminan. Hidup yang kau hidupi ini artinya hidup di dalam Yesus. Itu artinya hidup. Amin. Maka tidak perlu pusing. Dan saya belum beriman sampai sekarang ini gereja Beva punya tanah kuburan, karena semua masih saya panjang umur. Amin. Lo bisa bayangkan kalau gereja Beva punya tanah kuburan, berarti pendosa faatnya harus doa ada maksa. Siapa yang mati? Siapa yang mati? Nah, Bapak dan Ibu, seandainya pun orang itu sudah hidup dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan, dia dikubur di samping rumahnya juga pasti masuk surga. Gak perlu pakai semen, tetap masuk surga. Justru semen yang bagus-bagus, yang berlapis-lapis, justru lebih sulit terangkat ke surga karena beban berat. Mendingan tanah saja rata, langsung terangkat ke surga. Coba tadi mau naik ke surga, tapi karena semennya terlalu berat, ada yang sampai 1000 kilo 1 ton, sulit. Mau dikubur di belakang rumahmu pun, kau tetap masuk surga. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena firman tidak pernah mengajarkan ke sana, tapi banyak orang mengajarkan ke sana. Maka perhatikan, jangan ikut ajaran seperti itu. Hidupmu dan hidup saya dikatakan hidup kalau sudah di dalam Yesus. Dan kita tinggal sungguh-sungguh dalam Yesus.
itulah hidup yang sesungguhnya. Maka perhatikanlah dari situ ya. Janganlah engkau membuang firman. Itu terjemahan yang lain. Jangan engkau membuang firman, ya, melainkan simpanlah itu selalu di dalam hatimu. Jangan pernah membuang firman. Katakan amin. Kalau firman itu dibuang, maka apa yang bisa kau simpan di lubuk hatimu? Maka firman itu gak boleh dibuang, harus tetap disimpan, harus tetap diambil, disimpan, ambil, disimpan, ambil, disimpan. Jangan karena terjadi peristiwa sesuatu yang tidak baik padamu, firman itu justru dibuang, gak ada tuan-tuanan lagi, dibuang, gak ada kerja-kerja lagi, dibuang. Saya sakit hati dengan orang itu, gak usah masih beribadah, dibuang. Tidak bisa. Mari kita semua lebih dan lebih lagi memiliki relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Katakan amin. Maka kalau kita tidak mau makan roti yang hidup itu, kalau kita tidak mau memakan firman Tuhan itu setiap hari, maka lama-kelamaan rohmu akan mati. Perhatikan, sesibuk apapun Bapak dan Ibu, harus selalu makan firman setiap hari. Saya tidak mau dengar alasan apapun sibuk. Karena sibuk dan tidak sibuk itu keputusan. Tetapi sesibuk apapun, renungkan firman. Perhatikan, renungkan firman. Mau bangun jam berapapun, mungkin dengan kegiatan, ya, mengasuh anak, memasak buat anak dan lain-lain sebagainya, tetap renungkan firman. Katakan amin. Saya tidak mengatakan bangun jam 3 pagi itu merenungkan firman yang benar. Tidak. Karena semua hari milik Tuhan, semua jam milik Tuhan. Kapan Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan dengan merenungkan, itu semua benar di hadapan Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk tidak merenungkan firman. Sama seperti kalau kita tidak makan, ya, kalau kita tidak makan 3-4 hari saja, pasti seluruh badanmu lemas. Dan lama-kelamaan masuk ke rumah sakit. Dan lama-kelamaan masuk rumah sakit setelah bisa lewat. Nanti di kuburan disalib, ditulis meninggal dunia dengan tenang. Padahal dia meninggal dunia karena tidak makan. Tuh. Halo? Kita semua harus makan firman. Amin. Setuju katakan? Ngomong kanan kiri, makan firman. Nah, firman yang sudah menjadi daging itulah Yesus sendiri. Ya. Jangan hanya makan roti yang kelihatan hari ini, tapi makan firman. Ini mau Natal, pasti di rumah masing-masing juga banyak roti dan minuman. Saya yakin kemarin saya melihat sudah banyak truk-truk Coca-Cola datang dan Sprite. Ya, saya heran dari dulu di Gunung Mas kalau sudah Natal, ya Coca-Cola, Sprite itu pasti mendapatkan laba yang sangat banyak. Sepertinya kalau kita bertamu kepada tetangga, kepada teman, kepada jemaat, kalau tidak ada Coca-Colanya, sepertinya tidak rasa Natal. Ya, apalagi ada sasan. Nah, siapapun nanti yang bertamu, kami datang, nggak perlu ada Coca-Cola, nggak perlu ada Sprite, karena Natal bagimu bukan ditentukan makanan tadi, tapi Yesus lahir bagimu. Katakan amin. Nggak perlu pusing. Jangan sampai untuk menghadapi Natal ini buat makanan, buat roti, jangan sampai ngutang ya. Awas saya dengar. Natal itu sukacita, bukan Natal untuk ngutang. Nggak boleh. Tidak boleh.
Hati-hati. Ya, itu bisa saya dapat melalui WA, itu juga bisa mendapat melalui mungkin salah ngomong. Aduh, tahun 2023 masa susah. Kenapa? Menyediakan makanan minuman sampai mudah. Apalagi kalau meminjam itu cepat tanpa ada syarat. Akhirnya tahun depannya beberapa hari kemudian dia selalu penagih datang depan rumah. Mana bapak? Bapak ada di rumah, bilang sama anaknya, gak ada bapak. Padahal bapak ada di rumah. Tuh, sudah utang berbohong lagi. Aduh, seluruh jemaat Beva gak boleh. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kenapa? Karena kita adalah ranting. Ya, tidak boleh lepas dari pokok. Kalau bapak dan ibu tidak makan lagi makanan roti yang hidup itu berarti Anda dan saya lepas dari pokok. Kering, tidak nempel lagi. Maka supaya ranting itu, kita adalah ranting, supaya tetap nempel sama pokok itu, kita setiap hari harus merenungkan firman. Dengan merenungkan firman, kita sebagai ranting akan tetap nempel di pokok. Karena hanya pokok dan rantinglah yang menghasilkan buah. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk, nats berikutnya. Nats berikutnya 2 Timotius ayat 15, 1 dan 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya garis bawahi di situ dengan satu kalimat, sejak dari kecil. Perhatikan, sejak dari kecil ini tertuju kepada Timotius. Saya membaca 2 Timotius 1 ayat 5. Perhatikan tentang sejak dari kecil. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, ini perkataan Paulus kepada beberapa generasi sebelum Timotius. Ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Perhatikan, di Alkitab selalu hanya berbicara 3 generasi. Ya, karena hanya itu yang bisa tertulis. Kecuali di perjanjian lama. Nah, perjanjian baru selalu diwakili dengan 3 generasi. Perhatikan. Lois ini siapa? Neneknya Timotius. Tampingnya Timotius. Berarti nenek Lois ini sejak kecil juga dia sudah diajar firman dari siapa? Dari orang tuanya. Perhatikan. Dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Siapa Eunike? Eunike itu adalah mamanya Timotius. Berarti Eunike dapat pengajaran kitab suci justru dari mamanya, yaitu Lois. Perhatikan. Dan akhirnya yang terakhir, dan aku yakin, kata Paulus kepada Timotius, yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya iman dari nenekmu Lois, iman dari mamamu Eunike, iman yang sama juga akan hidup di dalam imanmu Timotius. Maka perhatikan, yang terpenting waktu kita hidup, regenerasi iman. Amin. Regenerasi harta warisan itu hanya bonus, tapi harus iman. Kalau Bapak dan Ibu merasa hari ini, memahami hari ini, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu pengajaran yang sungguh-sungguh dari mungkin orang tua atau mungkin dari nenek moyang ataupun kakek nenek. Kalau engkau tidak dapat peristiwa yang seperti keluarga Timotius, ayo hari ini engkau memulainya. Amin. Hari ini. Kalau hari ini kau memulainya, berarti gelarmu juga sama seperti tadi Eunike. Ya, sama seperti Lois. Nanti siapapun yang terpercaya,
Dan saya akan percaya engkau punya generasi sekarang ini. Amin. Maka posisimu pun akan seperti Eunike. Dan anak-anakmu yang hari ini pun mereka mendapatkan pengajaran yang benar dari kitab suci. Itu karena dari ini yang dicatat sebagai tokoh-tokoh iman. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya kita sampai sekarang ini masih ada 3 generasi. Ya, semua sehat, kuat, makmur, panjang umur. Supaya apa? Generasi keempat nanti engkau dan saya masih hidup. Nanti anak-anakmu akan melahirkan anak lagi, ya, dan akan melahirkan cicit lagi. 4 generasi. Halo. Dan warisan yang paling benar kau wariskan adalah iman. Lois mewariskan iman pada anaknya Eunike. Eunike juga melahirkan, mewariskan iman kepada anaknya Timotius. Dan Timotius mengajarkan, mewariskan warisan kepada murid-murid rohaninya. Maka perhatikan, kesetiaan terhadap iman, kesetiaan terhadap iman itu tidak terjadi begitu saja. Tidak simsalabim. Dia tidak terjadi begitu saja. Itu melahirkan melalui sebuah proses di dalam jangka waktu tertentu. Maka semakin lama kau memutuskan hidup dalam Tuhan, maka proses itu makin lama padamu. Tapi kalau hari ini engkau memutuskan hidup di dalam iman, maka proses itu pun makin cepat terjadi padamu. Amin. Maka kesetiaan iman di masa lalu, perhatikan, kesetiaan iman di masa lalu ternyata itu bukan jaminan kesetiaan iman di masa datang. Perhatikan, ada dulu orang tuanya baik-baik, sehat, tapi anaknya berandalan. Tuhan pengendali hidup. Kita yang terutama selalu bertanggung jawab terhadap generasi kita sendiri dulu. Bapak dan Ibu masuk ke surga tunggal. Katakan amin. Katakan amin. Bagianmu dan bagian saya membawa berita baik terhadap keturunan-keturunan berikutnya. Masalah mereka merespon atau tidak, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawabmu dan tanggung saya itu personal. Jangan sampai kita buntu menghadapi anak-anak kita, justru kita mundur dari iman. Padahal ke surga itu tidak ditentukan bahwa anakmu hidup dalam Tuhan atau tidak. Ke surga itu tetap personal. Amin. Ayat 16. Yuk baca. 1 dan 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan, hanya Alkitab, hanya firman Allah yang paling benar untuk mengajar. Psikologi itu banyak kekurangan, filsafat itu banyak kekurangan, ilmu apapun yang dilahirkan oleh manusia semua punya kekurangan, tapi yang paling sempurna adalah Alkitab. Maka Alkitab itulah siapa yang merenungkannya, hidupnya pasti beruntung. Karena dalam Alkitab itu pasti ada pengajaran yang benar. Di dalam Alkitab itu juga pasti menyatakan kesalahan kita. Maka untuk kita bisa diubah, jangan berharap orang lain mengubah kita. Jangan berharap pasangan yang mengubah kita. Jangan berharap gembala yang mengubahmu. Tapi perhatikan, yang bisa mengubahmu dan mengubahmu secara benar, yaitu hanya firman Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu hari ini melakukan suatu kesalahan, langsung bercermin, berkacamata lagi kepada firman. Bukan kepada orang lain, bukan pada pasangan, bukan kepada orang terdekat. Biasanya akan ada imbasnya
menyalah-nyalahkan orang. Biasanya akan ada imbasnya menuduh-nuduh orang. Maka semua kesalahan apapun langsung merenungkan firman. Biar firman mengoreksi kesalahanmu. Kalau firman mengoreksi kesalahanmu, tidak mungkin kau sakit hati pada Tuhan. Tidak mungkin juga kau sakit hati kepada orang-orang terdekatmu. Katakan amin. Dan termasuk firman itu untuk memperbaiki semua kelakuan. Tidak ada di tempat kita ini yang punya kelakuan ataupun etika yang sempurna. Maka untuk menyerupai Yesus, contohlah etika dan teladan Yesus. Hanya dialah pribadi yang punya etika dan teladan yang sempurna. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu melihat seseorang, mungkin hanya 1-2 etika saja yang bisa kau contoh darinya. Tapi kalau kau bertemu dengan dia setiap hari, kesalahan-kesalahan fatalnya, etikanya tidak baik juga banyak nomor. Maka hanya Tuhan yang punya etika yang baik dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya mengikuti sebuah Natal, ya, orang itu menyampaikan sesuatu. Zaman sekarang cara kita menghadapi anak gak bisa lagi sistem memaksa. Dia lagi main HP, langsung kita rampok. Gak boleh. Gak bisa. Generasimu, generasi saya dengan generasi anak saya Neil, tidak sama. Tidak sama. Mereka kecepatannya memegang HP, menelusuri tentang HP, rumus-rumus yang ada di HP, bagaimana membuat HP-nya tidak bisa dibuka, bagaimana HP-nya itu bisa terkunci. Kita sudah jauh ketinggalan. Angkatan kita membuka HP mungkin pakai palu, gitu. Mereka, pendekatan kita ke zaman sekarang, anak-anak kita gak bisa lagi seperti kita dulu. Gak bisa. Jadi waktu di azan langsung ambil, rampok, itu paling benar. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima. Sadarkan semua anak-anak kita hanya pada firman Tuhan. Kita gak bisa larang mereka tidak main HP. Oh, bapaknya juga main HP kok. Bisa apa? Anaknya main HP 2 jam, bapak ibunya bisa main jam 5 jam, main HP 5 jam. Jadi tidak ada lagi yang benar. Tapi dengan kemajuan teknologi ini, semuanya itu bisa hanya dibenarkan kalau kau sudah dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Maka di situ tadi untuk mengajar, perhatikan di situ ada kalimat untuk mengajar, bermanfaat untuk mengajar. Saya bandingkan itu Roma 4 ayat 24, saya baca. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, untuk mengajar. Jadi semua gol pengajaran itu supaya percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus yang sudah mati, yang bangkit, yang naik ke surga, dan Dia akan turun kembali. Amin. Terus dalam kebenaran, ya, dalam kebenaran, kalimat yang terakhir. Di situ kita bandingkan Ulangan 29 ayat 29. Coba kita baca bersama-sama. Ulangan 29 ayat 29. Coba buka dulu. Ulangan 29 ayat 29. Kalau Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang firman Allah, belum dibukakan padamu, tunggu sampai Tuhan membukakan itu padamu. Kalau Tuhan tidak bukakan padamu, itu biasanya mental dan rohani pun juga belum mampu untuk Tuhan bukakan. Bukan berarti Tuhan tidak peduli padamu. Itu bisa jadi yang kau pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan maksud padamu. Kita baca, yuk. Hal-hal yang tersembunyi. Yuk baca atau renungkan. Baca dan renungkan. Yuk, 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita,
Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Perhatikan hal-hal yang tersembunyi. Kapan Yesus datang itu tersembunyi. Alkitab hanya mengajar tentang tanda-tanda yang tersembunyi sampai saat itu, hanya Yesus yang tahu. Maka kalau ada gereja, ada satu organisasi atau ada personal yang menentukan kedatangan Tuhan itu hari ini, tanggal ini, tahun ini, dan peristiwa itu sudah terlalu sering kita dengar, tapi akhirnya apa? Bukan Tuhan yang datang, tapi justru polisi yang datang untuk menangkap mereka. Hal-hal yang tersembunyi. Amin. Engkau masuk surga itu bukan tersembunyi. Perhatikan. Kalau masuk surga itu masih samar-samar, itu tersembunyi. Kalau jawabanmu hari ini, mati hari ini, masuk surga atau tidak, Bapak dan mengatakan mudah-mudahan, itu masih tersembunyi. Engkau ke surga tidak tersembunyi lagi. Engkau pasti ke surga. Amin. Karena engkau hidup dalam Yesus, menerima Yesus. Berarti hidup dan matimu di dalam Yesus pasti masuk surga. Nah, kapan itu tersembunyi? Ya, itu tersembunyi. Maka itu yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang tersembunyi jangan sampai membuat kita mundur dari iman. Kenapa ini Tuhan bisa terjadi? Bisa saja hari itu Tuhan tidak jawab. Baru nanti 3 minggu, 3 bulan ke depan bisa Tuhan jawab. Tapi selama belum Tuhan jawab, jangan ngotot di situ supaya tahu. Mungkin selama 3 minggu itu masih tersembunyi bagimu. Tapi kalau Tuhan sudah melihat waktunya diberitahu kepadamu, imanmu sudah mampu untuk menerimanya, maka hal yang tersembunyi waktu Tuhan bicarakan, Tuhan nyatakan kepadamu, justru membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh dari Tuhan. Maka segala sesuatu yang tersembunyi yang kau tidak tahu ke depan ini, perhatikan, percayakan Tuhan mengendali hidupmu. Katakan amin. Maka yang terakhir, yuk kita kembali lagi merenungkan, ya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, 1 dan 3. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. YB-nya engkau akan makmur. Amin. Amin. Merenungkan. Perhatikan. Merenungkan di situ bahasa Ibrani-nya Haga. Ya. Haga. Kita sama-sama ngomong, suaminya Mama Grace. 1, 2, 3. Haga. Ya. Haga itu artinya merenungkan. Amin. Bukan menghayal, tapi merenungkan. Nah, artinya membaca dalam hati itu Haga. Membaca dalam hati. Arti yang kedua, waktu dia membaca dalam hati, itu berarti dia lagi bicara kepada diri sendiri. Tuhan menolongku. Dia lagi bicara pada diri sendiri. Tuhan menopangku. Dia lagi berbicara pada diri sendiri. Itu arti Haga. Ya. Perhatikan, waktu merenungkan itu berarti sementara lagi berpikir. Jadi merenungkan di situ bukan melamun. Merenungkan di situ bukan menghayal. Merenungkan di situ pun bukan tidur. Tapi lagi berpikir. Sementara lagi berpikir, maka dalam pikiran orang
yang memiliki hati tadi, yang merenungkan tadi, artinya apa? Dia memikirkan firman. Perhatikan. Yang kedua, dia memikirkan jalannya Tuhan. Dan yang ketiga di situ, dia memikirkan dan menerapkannya kepada seluruh kehidupannya. Perhatikan tadi, waktu kita haga, waktu kita merenungkan, sementara merenungkan, baca itu firman. Waktu kau baca itu firman, nyatakan dulu firman itu pada dirimu sendiri sebelum kepada orang lain. Amin. Maka di dalam pikiranmu itu yang ada hanya 3. Memikirkan firman itu. Yang kedua, memikirkan jalannya Allah. Yang ketiga, menerapkannya kepada seluruh kehidupan. Itu yang akan membuat hidupmu beruntung. Itu yang akan membuat hidupmu makmur. Sehingga tahun depan yang belum kau terima tahun 2023, tahun depan bisa kau terima memasuki tahun Shalom. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita semua berdiri. Haleluya Tuhan. Amin. Oh, Yesus. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama katakan amin Tuhan. Ya, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
sukacita. Sekali lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudaraku dan jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak ada masalah. Yang Tuhan jamin, engkau pasti pemenang dalam setiap proses hidup. Maka selalu memiliki relasi dengan Tuhan itu. Renungkan, karena dengan merenungkan firman, engkau bisa, engkau mampu untuk menghadapi semua proses hidup. Dan yang harus menjadi golmu, engkau harus sadar keberadaanmu bahwa engkau anak tunggal di hadapan Bapa. Engkau yang memiliki surga itu. Bahkan kasih Tuhan tidak terbagi-bagi. Kasih Tuhan padamu itu penuh seluruhnya, karena engkau anak tunggal. Kekuatan dan kuasa dari Tuhan juga padamu dan pada saya sepenuhnya tidak dibagi-bagi, karena kita semua anak tunggal. Karena tidak ada ceritanya anak tunggal bagi-bagi warisan. Anak tunggal pemilik warisan. Bapa kita di sorga, dan kita semua anak tunggal. Hanya satu keinginan Bapa terhadap anak tunggalnya, terus berelasi dengan dia. Mungkin ada sesuatu peristiwa yang tidak nyaman kau hadapi hari ini. Kau harus bisa melihat itu semua dengan kacamata dari Bapa. Karena Bapa tidak pernah membuat sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Hanya kita saja yang tidak mampu untuk melihat apa ending daripada semua peristiwa itu. Maka jangan fokus terhadap keadaan, tetap sadar terhadap keberadaanmu, supaya engkau dan saya tetap pemenang. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan dalam imanmu, amin Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang sempurna Yesus sudah berikan padamu dan pada saya, sehingga tubuh Kristus yang disalib, tubuh Kristus yang disiksa, tubuh Kristus yang ditombak, dan kepala Yesus yang diberikan mahkota, supaya tubuh yang sempurna di dalam Yesus yang mentuntaskan semua hukum Taurat, maka tubuh yang sempurna dalam Yesus itu sudah tinggal di dalam tubuhmu dan tubuh saya. Maka roti ini, tubuh ini, daging ini selalu Yesus ingatkan kepada kita untuk mengenalnya, untuk memperingatkannya bahwa kita hidup di dalam Yesus. Apabila Bapak Ibu percaya pada tubuh Kristus, maka kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat jangan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus harus tercurah. Maka tidak ada lagi korban yang sempurna. Korban sudah terjadi. Korban yang sempurna sudah terlaksana, yaitu anak domba sendiri, Yesus Kristus. Maka darah yang kita minum hari ini yang berbicara kehidupan, berbicara masa depan, berbicara tentang masa depan kita di surga. Kita memberitakan kabar baik, kita memberitakan kematian Yesus, kita memberitakan bahwa kita anak tunggal. Terima kasih Bapak, kami bersatu dengan darah Yesus. Setiap yang percaya, mari kau minum dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur 1-2 menit kemen Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus baik, Yesus baik. Amin, amin, amin. Oh, oh. Shirara namaste. Amin. Yang kami sembah hanya Engkau Tuhan, yang kami tinggikan hanya Engkau Yesus Juru Selamat kami. Kami hidup di dalam-Mu, Yesus hidup di dalam kami, sempurna hidupku. Oh, amin, amin. Shekraramase. Haleluya. Oh, Yesusku, Yesusku, Allahku. Sama-sama galangkan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan sebagai bentuk pengakuan iman. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, 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 amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tepuk tangan yang meriah ke Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak, dan bersyukur sudah menerima firman Tuhan pada saat ini. Dan kami sudah sadar akan keberadaan hidup kami, status kami, bahwa kami anak tunggal dari Bapa. Terima kasih Bapak, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang suka merenungkan firman. Maka hidupmu pasti beruntung, hidupmu pasti makmur. Dan semua janji Tuhan yang belum tergenapi tahun 2023, Tuhan genapi tahun 2024. Dan rahmat Tuhan akan selalu menopang kita setiap hari. Diberkati semua keluarga, diberkati semua pekerjaan, diberkati semua anak-anakmu, diberkati semua dalam setiap perjalanan hidupmu. Bahkan Tuhan memberikan promosi lepas promosi dalam semua pekerjaanmu, usahamu akan Tuhan buat selalu makmur. Dan setiap anak-anak kita, mereka juga anak-anak generasi yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Bapak untuk semua rekan-rekan kami yang tidak hadir pada saat ini, dan bersyukur mereka dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Hari ini juga kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalas semua taburanmu, persembahanmu, ucapan syukurmu, persepuluhanmu. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Maka kami akan mengangkat Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan yang terbaik, Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Sekali katakan amin.
Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes.